itu secara apa dibilangnya kan, mau dia turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, yang dimana banyak orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah atau siapapun itu yang mau merubah dirinya menjadi manusia untuk menebus dosanya manusia. Tak masuk akal kata orang, Kak. Tapi karena tidak masuk akal mereka, itulah mereka tidak bisa percaya. Tapi di sini kita bisa percaya, Kak, karena kita sudah menyaksikan sendiri melalui firman Tuhan bahwa memang Tuhan itu memang turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, Kak. Dan ini bukan cerita dongeng ya. Iya. Yesus datang gitu ya, bukan cerita. Ini fakta ya. Fakta. Jadi kalau orang tanya di mana buktinya, oh ini jelas tertulis ya gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang, karena banyak orang teman-teman berkata gitu kan, bagaimana mungkin ada yang dari sana turun ke dunia gitu kan? Tapi apa yang terjadi ya? Ingat Yesus katanya melintasi ya. Dia datang dari surga, datang ke dunia ini. Kalau dia tidak datang, kita nggak akan pernah bisa selamat toh. Gitu. Jadi memang hal yang mustahil ya, tapi tidak yang mustahil bagi Allah karena kasihnya ya. Mau nggak mau dia harus gitu. Kalau tidak mereka akan binasa. Tapi kan dia tidak ingin kita binasa toh. Dia ingin semua kita kembali kepadanya nanti bersama dengan dia toh gitu. Jadi memang nggak masuk akal, tapi kita lihat itulah kasih Allah yang tidak masuk akal itu. Jadi kita jadi kagum nggak sih? Kagum. Jadi nggak sepele loh sama Yesus toh. Luar biasa. Ada lagi bang? Oke. Ayo bang, udah dapat kan? Oh iya, ayo Kak. Kalau aku di ayat 24 Kak. Jadi kan di sini dibilang tetapi dalam surga sendiri yang menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi yang kita sebut imam besar itu kan Tuhan kan, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sebelum datang ke bumi dia melintasi kemah yang ada di surga. Jadi ya disitulah dia datang ke bumi untuk menebus dosa manusia demi kepentingan kita. Itu emang siapa kita? Kok penting kali kita? Coba pernah nggak sih bayangkan gitu, demi kepentingan kita, emang kita siapa sih? Sepenting itu nggak sih kita sama Tuhan? Penting banget kan? Sampai dia datang dari surga ke dunia, sepenting itulah kita. Tapi kita pernah nggak membayangkan Tuhan penting dalam hidup kita? Iya nggak sih? Tuhan begitu penting banget kita sama dia. Sekarang pertanyaan kita, sepenting apa Tuhan dalam hidup kita? Dia sudah melakukan sebesar itu gitu. Sekarang pertanyaan ke kita, balikkan lagi. Sekarang sepenting apa sih Tuhan dalam hidupku? Dia sudah melakukan semua hal yang mustahil gitu. Sekarang apa bagian kita? Bagaimana kita memperlakukan Allah? Dia penting atau tidak penting? Ya toh? Sangat penting. Apa bukti dia sangat penting? Dari mana kita tahu dia sangat penting? Betul. Waktu kalian buat keputusan, orang yang pertama kalian pikirkan apa? Tuhan. Apakah menurut Tuhan ini benar atau tidak? Ya enggak sih? Kalau misalkan punya uang nih, wah saya baru dapat uang, pasti harus ditanya, kira-kira Tuhan mau apa ya aku bikin uang ini gitu. Atau kira-kira, oh aku punya libur 1 hari, pasti kita pikir, kira-kira Tuhan mau apa aku untuk 1 hari ini ya? Ya enggak sih? Jadi segala sesuatu harus tanyanya siapa? Tuhan. Sebegitu pentinglah Tuhan. Artinya apa? Dalam segala aspek hidup, dia harus berperan di dalam itu. Jadi nggak ada masa di dalam hidup kita yang Tuhan tidak ada peranan, ya kan? Masa sedih, masa bahagia, dia ada. Masa waktu ngambil keputusan, mau ngambil kuliah, mau ngambil pekerjaan, mau apapun itu, untuk kita tahu dia penting adalah dia harus dilibatkan. Ya enggak sih? Waktu kalian nyanyi di depan, kira-kira apa yang pertama yang kalian pikirkan? Tuhan tolong. Tuhan jadikan ini menjadi baik. Betul. Apakah Tuhan senyum waktu aku bernyanyi? Apakah Tuhan merasa disenangkan waktu aku bernyanyi? Atau pernah nggak sih kalian bayangkan waktu kalian cuci piring di rumah? Kira-kira pernah nggak sih membayangkan apakah Tuhan senyum waktu aku cuci piring? Atau dia sedih menggerutu aja kita nyuci piring? Ya nggak sih?
Kadang-kadang kita pikir, wah hanya melayani aja lah Tuhan dimuliakan. Apakah waktu nyuci piring di rumah nggak dimuliakan? Ya. Waktu kita nyapu, ya. Jadi artinya dalam segala hidup kita itu Tuhan harus diingat. Apakah dia senang? Apakah dia berkenan? Jadi kadang-kadang kita pikir ya bagian rohani itu ya waktu di gereja. Di rumah nggak rohani. Di kampus nggak rohani. Waktu di mall nggak rohani. Waktu di angkot nggak rohani. Oh, semua hal rohani. Karena semua sisi dalam hidup kita ada Tuhan toh. Jadi waktu kita nyuci piring nggak menggerutu lagi kan? Ya enggak sih? Waktu nyuci kain, menggosok, walaupun udah banyak tumpuan itu, ya kan? Waktu nyusun skripsi, aduh udah stres-stresnya nih. Dosanya menjengkelkan nih. Ya enggak sih? Kadang-kadang mau kayak mau maki-maki gitu kan. Gitu lah. Keluarlah kata-kata mutiara. Tapi ingat ya, apakah Tuhan berkenan? Ya enggak sih? Waktu saya menyiapkan skripsi saya ini, saya mau Tuhan dimuliakan. Ya enggak sih? Dalam prosesnya pun kita tidak lagi main uang. Ya enggak sih? Enggak main sogo. Ya enggak sih? Waktu kita kuliah, kita tepat waktu masuk kuliah. Waktu kita ujian, kita jujur. Kenapa? Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan senang waktu saya ujian ini? Ya enggak sih? Enggak ada hal yang Tuhan tidak dilibatkan. Jadi sebegitu penting dia ya. Nah, sama enggak sih seperti sebegitu penting kita sama dia ya? Nah, jadi kita seperti walaupun kita nggak mungkin bisa membalasnya ya, tapi paling tidak kita sudah tahu Tuhan begitu penting dan aku mau juga membuat dia penting dalam hidupku. Hal yang paling sederhana, lakukanlah waktu hidup dalam sehari-hari. Waktu bersama orang tua, bicara sama orang tua, kira-kira berkenan nggak sih di hadapan Allah ngomongnya gitu. Kadang-kadang kan kita menggerutu ya sama mama kita, senyum pun nggak keluar. Ya nggak sih? Mau dikata apa sih mak gitu kan, ngomong kasar nggak sih? Tapi kita tahu, saya waktu menghormati bapak mama saya, itu karena saya mau Tuhan tersenyum juga. Dan Tuhan dimuliakan. Waktu bicara sama saudara, sama adik, sama abang, bayangkanlah bagaimana juga Tuhan tersenyum waktu saya memperlakukan orang-orang di sekitar saya dengan penuh kasih dan hormat. Lagi-lagi itu untuk siapa? Tuhan. Jadi kadang-kadang kan kita memilah-milah ya. Kadang-kadang kita nggak apa-apa ngomong kasar atau memperlakukan adik nggak benar atau sama orang tua kadang-kadang kasar, kadang-kadang nggak mau taat, kadang-kadang membentak, kadang-kadang bohong. Itu kan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak pikirkan itu ya. Atau waktu rapat sama teman-teman nggak suka, marah-marah. Ya, waktu melayani ya, waktu latihan paduan suara, kau itu gini. Kira-kira waktu kita melakukan itu, Allah berkenan nggak sih? Ya enggak sih? Jadi kita itu yang mengendalikan adalah pikiran kita ya. Bagaimana Allah memandang kalau saya melakukan ini? Kalau saya berbicara ini, kalau saya bersikap ini. Lagi-lagi, sebegitu pentinglah Allah kalau kita pertama kali selalu ingat dia. Karena dia pun mengingat kita. Dan sebegitu pentinglah kita. Ya toh? Kira-kira cerita ini masih sesuai nggak dengan kondisi kita? Masih. Relate ya, anak muda banget ya. Kira-kira apa yang Tuhan insafkan atau tegur dari cerita ini untuk kita pribadi ya? Ini pribadi nih. Apa yang ditegur Tuhan dari cerita ini untuk kita? Siapa lagi nih? Kira-kira apa bang? Abang Tansri. Aduh. Kata dia abang belum ditanya apa yang menarik. Oh iya. Jadi kalau untuk abang Tansri apa yang Tuhan tegur atau insafkan dari cerita ini? Secara pribadi lah. Dari cerita yang ini kak? Iya, ya kan nggak mungkin cerita yang minggu lalu. Cerita ini. Cerita ini ada nggak sih ditegur Tuhan apa aja dari waktu kita belajar ini, ditegur, diinsafkan, ya aku diingatkan tentang ini gitu, misalkan apa gitu. Ada bang? Atau masih diingat dulu?
Yang lain-lain Oh dulu. iya. Tapi nanti balik lagi loh Bang. Iya Kak. Ayo Bang Timo. Bang Reza lah Kak. Oh Bang Reza. Ayo Bang Reza udah gini-gini dia. Lewat laku lewat lah enggak. Ayo. Ini Kak, belum Kak, ini Kak. Iya kayak gini-gini. Lewat. Bang Raymond tadi belum loh kan? Belum, iya. Ayo Bang Belum, Raymond. belum. Apa yang Tuhan tegur secara pribadi Bang? Mana tahu dari yang Abang dengar tadi lah. Kira-kira ada yang ditegur Tuhan Bang, diinsafkan dari cerita ini? Gak ada Bang? Oh gak ada. Ya, gak apa-apa kalau gak ada loh. Ayo Bang Reza, ada Bang? Dari pasal ini intinya kita diingatkan bahwasanya dulu waktu iman-iman besar untuk tidak najiskan tubuhnya, dia melakukan pengorbanan terhadap korban hewan untuk menebus dosanya. Jadi itu dilakukan berulang-ulang. Jadi bagiku itu kayak seram karena untuk menebus dosa kita saja kita sudah mengorbankan banyak nyawa hanya untuk satu dosa. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sudah banyak nyawa yang sudah ditanggung untuk dosaku gitu. Jadi Tuhan Yesus memutuskan itu dan mengorbankan dirinya untuk satu kali saja untuk menebus dosa kita yang dulu, sekarang dan selamanya. Jadi itu yang bisa saya dapat. Itu untuk yang ditegur sama Abang Reza berarti semahal itu ya. Iya. Untuk menebus dosa-dosamu ada banyak nyawa ya. Iya. Sebesar itulah harga Tuhan untuk menebus dosa Bang Reza secara pribadi. Makasih Bang. Ayo berburu ini. Aduh mantap. Ayo ya. Hah? Enak ya. Bilang. Ayo mistika dulu. Nanti baru bergilir. Ayo. Dari pasal ini yang menegur aku lah ya secara pribadi, jangan pernah menyanyiakan apa yang telah diberikan kepadamu. Seperti di mana Tuhan telah memberikan dirinya sendiri untukmu, yang sebagaimana itu dalam kepentingan Tuhan masih memberikan dirinya untukmu. Jangan pernah menyanyiakan. Ayo Kak Intan. Kalau aku dari ayat ini, di sini Tuhan mengajak kita untuk gimana ya? Untuk kita taat kepadanya karena penebusan apa sih? Karena Tuhan itu mati di kayu salib itu bukan sia-sia. Itu dia memberikan kita keselamatan dan anugerah hidup yang kekal. Itulah dibilang dengan apa sih? Setelah dibilang kita harus menantikan dia. Menantikannya dengan tidak menyia-nyiakan hidup ya kan? Kan udah dikasih yang berharga itu ya. Jadi menantikan Tuhan di dalam hidup yang harusnya berguna untuk Tuhan ya. Karena kita hidup bukan untuk duniawi. Betul. Iya, itu untuk Tuhan ya. Jadi apapun yang kita lakukan kita ingat itu untuk Tuhan ya. Karena sebegitu pentinglah Tuhan untuk kita kan. Ayo Kak Angel, sudah siap tadi? Sebenarnya jawabannya bisa merangkum juga satu sih jawabannya, yaitu yang ditegur sama kita itu adalah jangan sembarangan berbuat dosa, seenaknya melakukan segala sesuatu lah bisa dibilang gitu Kak. Karena dosa kita ini ditebus dengan sangat mahal gitu. Sebelum Yesus datang banyak anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa kita, dan setelah itu anak Allah satu-satunya yang kudus dan yang suci dikorbankan hanya untuk menebus dosa kita gitu. Yang dimana kita itu bukannya siapa-siapa Yesus, bukannya nggak kenal gitu Yesus sama kita gitu istilahnya ya Kak. Tapi Yesus mau menebus kita, mati di kayu salib, menerima semua penderitaan untuk menebus dosa kita gitu. Jadi yang sangat ditegur itu ya memang satu itu, jangan sembarangan melakukan apapun itu yang tidak dikehendaki Tuhan gitu. Bahkan jangan buat pertimbangan untuk melakukan dosa tersebut. Pertimbangan pun nggak boleh ya. Pertimbangan pun jangan ada pertimbangan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan ya, artinya kita sebagai orang yang dikasih Tuhan. Jadi sebegitu pentinglah kita, maka dia rela melakukan itu. Dia ada firman mengatakan bahwa dia tidak menginginkan satupun binasa. Karena dia mengasihi kita. Masa dia menciptakan kita untuk kesia-siaan, kan nggak mungkin kan? Ayo Kak Elsa, udah senyum-senyum. Hampir sama kayak Kak Elsa
bahas kayak dosa-dosa yang dilakukan, dan di zaman sekarang anak-anak Gen Z sekarang juga kan Kak banyak sering melakukan dosa-dosa kan Kak, seperti pacaran yang berlebihan, bahkan sampai lupa ke gereja. Bahkan aku punya teman Kak, itu dia sampai rela pindah agama, bahkan pindah gereja demi mengikuti pacarnya ini kan Kak. Kayak maksudnya ya seperti itulah Kak, tadi tertegur kayak untuk tidak sembarangan dalam melakukan dosa-dosa itu Kak. Karena Tuhan menebusnya itu juga bukan kayak sia-sia gitu, dia menebusnya dengan darahnya sendiri gitu. Karena kan nyawa paling berharga ya. Darah paling berharga. Orang sampai beli darah nggak sih? Iya, Waktu orang kehabisan darah udah kabut pergi ke bank, siapa yang mau ini. Karena saking begitu pentingnya nyawa ya. Darah itu adalah nyawa kan. Jadi karena dia ingin kita hidup ya, maka dia harus bayar semahal itu harganya. Dia harus mati untuk kita. Kadang-kadang kita karena nggak mengerti makna dari darah Kristus itu, jadi kita sepele nggak sih? Sepele dengan darah Kristus, sepele dengan penebusannya gitu. Jadi menganggap murah semua. Jadi ya suka-suka hidupnya kan. Jadi ya hidup ya sembarangan aja gitu. Tapi kalau kita sudah mengerti sekarang, sebegitu mahalnya lah darah Kristus, sebegitu pentingnya lah aku di hadapan Kristus. Artinya aku pun tidak mau menyia-nyiakan hidupku dengan melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak bermakna. Akhirnya kita akan memilah persahabatan, memilah pertemanan, memilah kegiatan, segala sesuatu yang kita tahu sia-sia dan tidak membangun kita dan tidak menolong kita, lebih bagus ditinggalkan, lebih bagus dijauhkan. Jadi pilihlah apa yang baik diambil, yang buruk ya jangan diambil. Kita tahu kemampuan kita ya, jadi kayak istilah, oh saya kan guru sekolah minggu, saya akan mengkristenkan dia. Hei jangan saudara, jangan coba ya, sudah jelas tahu tidak mungkin. Tuhan yang bisa mengubah orang, jadi jangan coba-coba. Pacaran juga alasannya agak-agak rohani ya, tidak ya, harus jelas itu ya. Untuk cewek dan cowok jangan merasa diri mampu, tidak boleh. Kita tahu itu dilarang Tuhan. Oke, ayo lanjut Bang. Dari tadi lo Bang senyum-senyum. Manis sekali. Iya betul. Oh, aku dulu. Oh iya ya, ayo bikin. Udah nggak lupa. Iya, apa yang dari aku Kak, hampir sama sih, tapi jangan sembarangan berbuat dosa, karena kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu telah ditebus mahal oleh darah Kristus. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita harus mikir, kita itu kan dari tebus Kristus, jadi jangan sembarangan untuk berbuat dosa. Itu untuk pribadi kita ya. Iya. Jadi kita bisa evaluasi ya. Pernah nggak sih evaluasi setiap hari, misalkan malam hari, aku tadi ngomong apa ya, satu hari ini aku kayak mana ya. Itu untuk mengetahui. Kadang-kadang kita tidur aja. Ya nggak sih? Nggak ada kita evaluasi, aku ngapain aja, hari ini aku kerjain apa, ngomong apa, terus aku ngadapin orang tadi kayak mana, di jalanan aku kayak mana. Perlu ada evaluasi untuk tahu. Atau kita satu hari ini nggak ada baca firman. Ada kita satu hari ini. Pak Pendeta tiap hari lo kirim renungan. Kalian bacanya itu saudara-saudara. Jangan kan mamaku tiap hari diputar. Tiap pagi bunyi. Iya, Ya kaliannya yang ditanya, bukan mamanya ditanya. Sekalian kami mendengar Mama. Karena mau di sini. Alasan. Iya. Di balik kata. Tapi itu kita ya ingat ya. Penting untuk baca firman ya setiap hari. Itu yang memberikan kepekaan. Itu yang menolong kita untuk tahu apa yang mau kita bilang atau apa yang mau kita lakukan. Makasih ya Bang. Kalau kayak bilang tadi gak baca firman sekilas. Kalau di HP kan dia ada aplikasi Alkitabnya kan Kak. Dia udah aku buat tiap jam 10 dia keluar kan. Tapi cuma aku baca sekilas saja, itu kayak mana menurut Kak? Coba latih gini. Setiap hari 5 menit aja dulu kita bilang. Sengaja misalkan. Oke, yang dikasih Pak Pendeta kan renungan, kita bisa baca. Tapi itu kan sebenarnya dari apa yang didapati Pak Pendeta secara pribadi. Kita kan Tuhan bicaranya beda-beda. Situasinya beda-beda kan. Misalkan kita tadi bayangkan apa yang ditati dia beda sama saya.
Karena Tuhan bicara sama dia beda dengan saya, situasi saya beda dengan dia. Jadi baik kalau kita baca secara diri sendiri. Karena Tuhan tahu, oh situasi kamu ini, yang kamu ingatkan ini, dan yang perlu lakukan adalah ini. Jadi contohnya, coba kita bersama, mulai baca dari kitab Yohanes per perikop. Perikop tahu nggak? Satu. Jadi semua kita baca sini supaya kita melatih. Melatih itu kenapa? Allah bisa karena biasa. Badan ini kan karena nggak terbiasa yang melakukan itu kan. Jadi coba kita latih setiap hari 5 menit aja. Kita baca aja dulu. Kita baca, nanti kirim di WA grup. Tadi aku diinsafkan Tuhan tentang ini, tolong doakan aku satu hari ini ya. Nah itu aja. Jadi untuk kita melatih diri setiap hari kita akan ingat baca firman. Kalau kita lupa nanti kan kita lihat renung WA grupnya, oh aku belum, berarti aku akan baca 5 menit aja tiap hari. Oke, deal ya, deal. Mulai besok pagi ya. Yohanes. Iya dari Yohanes. Jadi semua kita ini kirim di WA grup. Apa deh? Nggak bisa. Jadi untuk melatih supaya kita melihat ya, kita kan saling menolong ini ya. Jadi semua ini, nah dimasukkan ya Kak, semua orang-orang ini dimasukkan ke WA group. Oke? Setiap hari kita akan masukkan. Misalkan dari Bang Reza, aku diinsafkan untuk ditegur Tuhan dari ayat ini. Aku mau menaati ini. Tolong doakan ya teman-teman. Gitu ya. Oke, deal ya. Nanti nggak didoakan. Kita akan mendoakan. Kita apa justru dibully. Enggak. Sendiri di kamar berdoa kepada Tuhan. Kita akan saling mendoakan. Saling mendoakan. Kita akan saling mendoakan. Enggak apa-apa. WA group ini bukan saling menghina yo. Tidak menghakimi. Enggak. Oke. Karena di sini semuanya cuma di sini aja yang baik. Harus ada pengharapan. Kita dalam proses ya Bang ya. Oke? Harus ada pengharapan. Karena berharap sama manusia itu susah. Betul. Kecewa. Sama Tuhan kita berharap. Iya. Tapi kita mau belajar bersama. Ini namanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Ya kan? Kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Oke? Walaupun kita masih jatuh bangun, ya harus diakui ya. Kan nggak langsung kita langsung bagus sekali semua, enggak ya. Pasti ada masih karakternya dikit-dikit masih belum ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan tumbuh bersama. Harus kita meyakini itu. Kita akan bersemangat bersama-sama. Jadi kita mau tumbuh bersama artinya tidak ada yang di belakang sendiri, tidak ada yang maju sendiri di depan. Semua kita bergandengan bersama-sama. Di tempat ini kita tidak menghakimi, tidak merasa oh kamu sedang tidak sehat, kamu ini enggak gitu. Kalau satu berdosa, semua berdosa. Artinya apa? Kita saling menolong. Kalau satu bersukacita, kita bersukacita. Kalau satu mundur, semua harus mundur supaya dia tidak sendiri. Jadi kita tidak akan menghakimi satu sama lain. Kalau misalkan satu lemah, kita akan saling menguatkan. Kita belajar di sini ya. Jadi ini namanya kelompok tumbuh bersama. Bagaimana kita belajar, melihat bagaimana Allah membentuk kita dari sekarang. Oke? Jadi nggak apa-apa. Nanti pasti masih ada yang maju mundur, ada yang masih lemah di sini. Nggak apa-apa. Tapi kita ingat, kita adalah kelompok tumbuh bersama. Kita mau sama-sama maju bersama. Oke? Jadi kalau satu lemah, ya nggak langsung kita kau kan masih kayak gitu kok, nggak kayak gitu ya. Nggak apa-apa, kita bisa berubah. Harus ada kata semangat ya, harus keluar kata-kata yang baik. Ingat nggak? Kan dari Tuhan itu yang baik ya. Kita kan dari Tuhan toh, harus yang baik juga ya. Perkataan itu adalah sesuatu pengharapan kita ya dari Tuhan. Oke, semangat kita, pasti bisa. Deal ya, mulai besok pagi dari kitab Yohanes. Udah masuk semua nomornya kan Kak? Belum, masukkanlah langsung. Jadi besok pagi, seret langsung. Nggak apa-apa, nanti kita saling mengingatkan. Oke? Nggak akan menghakimi kita. Oh ini aja nih, nggak gitu ya. Oke? Ingat, Tuhan yang akan menolong kita melembutkan hati. Ya enggak? Untuk bisa mengasihi Tuhan. Karena kita lihat Allah, bukan lihat kiri kanan ya. Sebegitu pentinglah Allah dalam hidupku sehingga aku rela menundukkan diriku. Oke? Dilihat teman-teman. Thank you. Lanjut Bang. Siapa tadi yang belum?